swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle, jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle, jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle, jingle bell rock, jingle bells rock, oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle all down the cloud. Mix and a mingle in a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle, jingle bell rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle, jingle bell rock, jingle bells rock. Oh yeah. Jingle, jingle bell rock, jingle bells rock. Oh Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. A one-horse sleigh. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in a jingling beat. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah. Jingle bell rock, jingle bells rock, oh yeah.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom. Segenap majelis gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Selamat Natal buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hanya oleh karena kasih dan kemurahannya lah sehingga kita semua boleh berada di tempat ini dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Kita bersyukur bahwa kita diperkenankan untuk merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus. Allah berkenan berada di antara kita, menghadirkan damai dan sejahtera bagi dunia ini. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menyembah Sang Putra Natal, yakni Yesus Kristus, dalam satu tuntunan tema, Immanuel. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu Sidang jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Raja
Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau, lahir Kristus di dunia. Kita dendangkan bersama-sama. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya, kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya, kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Dengan domba istananya, bahkan katanya palungan hewan. Dengan domba istananya, Dia pilih tempat rendah. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, selamat Natal. Salam bagimu juga. Pembacaan nubuatan dan penggenapan. Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bacaan nubuat yang kedua terambil dari Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menderai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga dari Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 2 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sidang masa raya Natal yang kekasih, mari kita bermazmur bersama dari Mazmur 98 ayatnya yang pertama hingga ayat ke-9. Di atas judul Saat Penyelamatan Sudah Dekat, Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat Keselamatan yang daripada kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Inilah perintah mengasihi yang akan kita lakukan dalam sepanjang hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
aku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, di tengah suasana sukacita menikmati dan merayakan hari kelahiran Sang Kristus Juru Selamat kita, marilah sejenak kita teduhkan hati, beningkan jiwa, dan menyimak narasi-narasi puisi untuk kita renungkan, sekaligus mengintrospeksi perjalanan hidup yang sudah kita lalui sampai pada hari ini, dalam interaksi kita dengan sesama manusia dan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Aku melihat setiap keburukan diriku sendiri. Aku terdiam untuk melihat semua itu. Semua itu adalah fakta dari diriku yang berdoa. Pendosa binasa. Tuhan, di dalam anugerah-Mu aku serahkan seluruh hidupku. Ke dalam semua kasih-Mu aku menenggelamkan pikiranku. Tak ada yang lebih penting dari kebenaran ini, bahwa kasih karunia abadi dan sejati hanya berasal dari Allah saja. Aku adalah orang berdosa. Aku telah melawan Engkau, dan aku benar-benar layak untuk mati. Di dalam semua kekuranganku dan bebanku yang diemban, aku tetaplah orang berdosa. Apa yang dapat aku berikan kepada Allah yang Maha Kudus? Aku tidak dapat berikan apa-apa, karena aku adalah seorang yang mati dalam segala dosa. Aku pendosa. Ampuni aku, Tuhan. Bahwa ketika aku mengaku dosa, maka Engkau yang setia dan adil mengampuni aku, menyucikan aku dari segala dosa. Aku mengakui semua dosaku. Aku menyerahkan semua hidupku. Inilah aku sekarang milik-Mu sampai selama-lamanya. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dengan ketulusan hati kita, mari kita memohon pengampunan dengan melakukan Tuhan, kami berlumuran dosa. Dengan setengah suara. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Tuhan,
harta kami dusta sudah. Hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Karena itu Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Berkat-berkat-Nya selalu tercurah atas hidup kita. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita datang membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 98 ayat 4 berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah." Sambil persembahan kita jalankan, mari kita iringi dari Kidung Jemaat 101. Kita perhatikan ada bagian kantor, ada semua, ada laki-laki dan ada bagian perempuan.
pun ke sana untuk melihatku terang. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Kita kembali ke ayat yang pertama. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Hai gembala, kita nyanyikan semua. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggagah? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? In excelsis Deo, in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Ikutilah hai gembala, nyanyian sorga yang merdu, makan suling dan rebana, dan bersyukur di hatimu. In excelsis Deo, glory.
Mari kita doakan persembahan. Bapa kami di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk boleh menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan pun yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain. Kita kembali dendangkan sambil persembahan diletakkan. Tiada yang lain, berbaringlah Yesus berbalutkan kain. Bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Kita akan mendengarkan berturut-turut persembahan pujian. Yang pertama dari paduan suara Ebenezer, dilanjutkan puji-pujian dari Talenta Singers, dan yang ketiga puji-pujian dari PKBGT. Kepada paduan suara dan puji-pujian dengan kasih dipersilakan.
Cek. Cek. Di tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janji-Mu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau buka, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. tahun silih berganti, Natal datang kini, undang Dia di hati. Damaikan diri ini, biar Dia satukan yang terputus dan Dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Akan kemana arah langkah ini?
Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan. Tanpa Kau bukan Tuhan, tirai kasih-Mu Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Terpujilah Tuhan yang perkenankan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memuliakan namanya di hari Natal ini. Dan biarlah syair-syair lagu yang terdengar bagi kita menginspirasi kita untuk semakin setia hidup dalam kasih Tuhan yang telah menganugerahi kita keselamatan dalam Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama dalam kebaktian Natal pada pagi hari ini. Yesaya 52 ayat 7 sampai 10, Ibrani 1 ayat 1 sampai 12, dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Marilah kita memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita memahami firman Tuhan yang sebentar kita baca dan renungkan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, untuk anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami melalui keselamatan yang telah kami terima dalam Tuhan Yesus, yang hari ini kami rayakan hari kelahirannya. Kami telah dituntun dengan selamat tiba di tempat ini, duduk menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah, mempersembahkan kidung pujian bagi kemuliaan nama-Mu sebagai bagian dari respon kami atas anugerah-Mu itu yang sangat mahal dan berharga bagi hidup kami. Dan sesaat lagi kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, ciptakanlah konsentrasi yang baik sehingga terfokus kepada pemberitaan firman. Dan dari firman yang kami akan baca dan renungkan hari ini, daripadanya kami mendapat petunjuk hidup dari Tuhan untuk seterusnya menjadi bagian kami dalam menapaki hari-hari hidup, terus mengimplementasikan makna Natal Kristus bagi kami. Hamba yang terbatas berkatilah Bapa, sehingga dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu, dan firman yang tersampaikan membangun iman anak-anak Tuhan seberapa yang membuka bejana hatinya hari ini. Berfirmanlah, kami sedia mendengar, dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yesaya 52 ayat 7 sampai dengan 10. Firman Tuhan berbunyi, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorai bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari Ibrani 1 ayatnya pertama sampai dengan
yang ke-12. Firman Tuhan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti yang Ia karuniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak Ia berkata, "Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Demikian firman Tuhan. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes yang tercatat dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Ia kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga Tuhan. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Yang di balkon belum shalom, kayaknya agak panas jadi susah shalomnya di atas. Shalom. Ya, tahan-tahan saja kipas angin ya, karena memang sudah begitu. Tapi syukur jemaat Biringkanaya merancangkan bahwa akan banyak umat datang di sini beribadah, maka gedung gereja ini dibikin besar. Banyak orang biasa bilang terlalu besar, tapi kalau coba gedung ini terlalu kecil, kira-kira apa yang bakal terjadi? Kita merayakan Natal dengan tidak sukacita, bukan? Semua ada di sana, tidak lihat majelis, tidak lihat pendeta, sibuk sendiri, ibadah selesai, pulang tidak tahu apa-apa. Bersyukur kepada Tuhan, berkat Tuhan gedung kita cukup menampung banyak orang. Oke, baik. Coba baca tema sama-sama, 1, 2, 3. Apa? Angkat tangan yang namanya Immanuel. Hah? Tidak ada? Oh, apalagi anak sekarang mana ada mau diberi nama Immanuel? Tidak mau bapaknya. Saya periksa nama-nama yang dibaptis ini, hampir susah disebut namanya, dan nama-nama yang hampir hilang di Alkitab. Tapi saya percaya maknanya sama dengan makna Alkitab. Siapa yang diberi nama Natalia? Hah? Kalau dia punya nama Natalia persis dengan hari lahir, yaitu Natal itu Bapak Ibu Saudara berasal dari bahasa Latin natality, Natalia. Dari situ lahir kata dasar natus. Natus itu lahir, sama dengan kelahiran. Jadi kalau kita bilang selamat Natal sama dengan bilang selamat lahir. Jadi kalau Tante Argo lahir kita bilang selamat Natal Tante Argo, selamat lahir toh. Maka yang lahir kita rayakan hari ini siapa? Makanya selamat Natal Kristus, kan mesti begitu. Tapi tidak salah Ji, karena sudah terlanjur kita sebut selama ini. Saya hanya luruskan, itu bahasa serapan Portugis. Jadi Natal itu sebetulnya arti katanya adalah lahir atau kelahiran. Jadi kalau Natal itu berarti Natal Kristus. Hari ini kita merayakan Natalnya siapa? Natalnya Kristus. Jadi Kristus itu makna Natal teh. Sehari kita rayakan itu. Begitu? Oke. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah ukurannya bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedang Immanuel? Itu pertanyaan serius, Saudara. Apa ukurannya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara sedang merasakan penyertaan Tuhan? Apakah ketika hidup saudara tanpa masalah? Apakah ketika bisnis-bisnis saudara berjalan secara sistematis?
Apa ketika saudara, apa yang dibutuhkan saudara pas datang seperti yang Bapak Ibu desain? Apakah ketika anak-anak mulus perjalanannya dalam mencari kerja dan dalam studinya? Atau seperti apakah yang dimaksud dengan Tuhan hadir menjadi Immanuel dalam hidupku dan hidupmu? Inilah yang hendak kita lihat dari bagian-bagian Alkitab yang baru saja kita baca, dan karena itu kita akan melihat beberapa hal. Pertama, kalau saudara memperhatikan kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayat 10, sebetulnya apa yang terjadi di situ? Yang terjadi di situ Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang Israel yang dibuang ke Babel akibat ketidaktaatannya kepada Tuhan. Dia sedang merasa tidak lagi Immanuel, tidak lagi merasakan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu sedang diporak-porandakan oleh kerajaan Babel, dan mereka kehilangan ekspektasi tentang yang namanya Tuhan. Karena salah satu prinsip teologi orang Israel adalah ketika mereka tunduk di bawah musuhnya, pada saat yang sama mereka merasakan bahwa Allahnya sedang terkalahkan. Allahnya sedang tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu Saudara, disinilah anak-anak Tuhan di pembuangan sedang merasakan bahwa tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Lalu apakah yang Tuhan bilang Bapak Ibu Saudara? Inilah yang kita dengarkan tadi, berita indahnya yang Yesaya katakan kepada bangsa itu. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai raja. Ini sedang meneguhkan imannya yang semakin melemah, yang sedang mengatakan Allahku tidak ada. Tapi Tuhan bilang kepada mereka itu, Allahmu datang dari Sion sebagai raja, dan karena itu jangan kamu takut. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana mengerti kehadiran damai sejahtera Allah di tengah kekalutan, di tengah kehilangan pengharapan yang sedang dinantikan untuk bebas dari situ, saudara. Itulah yang menjadi persoalan. Dan persoalan yang sama yang dialami saudara-saudara kita di Babel ribuan tahun yang silam, persis mungkin sama dengan kita, bertanya-tanya sampai pada hari ini, bagaimanakah damai Natal masuk dalam pikiran dan perasaanku, sementara saya dibebat dengan berbagai persoalan. Aku tidak damai dalam keluarga, anak-anakku belum sukses dan saya sudah pensiun, bisnisku sedang bermasalah, orang-orang teman kerjaku sedang tidak enak dengan saya, atasanku sedang menyakiti saya. Lalu bagaimana aku menikmati damai sejahtera dalam kondisi seperti ini dan mengerti bahwa Tuhan itu Immanuel? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti cara kerja Tuhan menyertai kita tidak persis sama dengan apa yang kita pikirkan dan yang kita rasakan. Itulah yang diceritakan di dalam kitab Ibrani tadi. Apa yang ada di situ? Penulis kitab Ibrani mau memberi penjelasan bahwa manusia ini adalah imago Dei, gambar Allah. Dan karena manusia ini gambar Allah, maka Allah hadir mencari kita dalam kemuliaannya melalui kehadiran Kristus ke dalam dunia dalam rupa manusia, supaya ketika kemuliaan hilang dari kita saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah bangun kembali. Dan bagaimana cara bangunnya kembali Bapak Ibu Saudara? Itulah yang dipertegas dalam Injil Yohanes yang menjadi sentral dari pembacaan kita pada hari ini. Yuk mari kita lihat saudara. Paling tidak kita akan melihat 3 hal. Mari kita lihat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama kalau baca ayat 1 dan seterusnya, Allah hadir menyertai kita pertama dalam bentuk firman. Firman itu terjadi ketika Allah menciptakan seluruh alam semesta, lalu Allah berfirman, jadilah semuanya. Semua jadi.
Tapi firman yang dulu itu disebut logos, Bapak Ibu Saudara, tidak dilihat oleh manusia. Hanya Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa, mereka komunikasi langsung dengan Tuhan, saudara. Mereka bicara langsung dengan Tuhan. Tetapi saat jatuh dalam dosa, mereka tidak bisa lagi ketemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, di manakah engkau? Dia bilang, Tuhan, kami ada di sini. Nah, kenapa saya tidak lihat kau? Saya bersembunyi. Kenapa kau bersembunyi? Karena saya telanjang. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah tidak telanjang? Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah tidak telanjang? Jawab. Telanjang. Kenapa mereka tidak malu? Karena belum berdosa. Mengerti maksudnya? Orang yang jatuh dalam dosa akan memperlihatkan kemaluan kepada banyak orang. Saudara berani keluar telanjang jalan sana? Berani? Itu orang begini. Ya. Itu Adam ketika jatuh dalam dosa dan Hawa. Mereka malu melihat berdua, bukan? Karena sudah telanjang. Kenapa? Karena sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi dosa adalah melangkahi batas yang telah ditentukan oleh Tuhan. Adam dan Hawa coba langkahi itu batas, maka pada saat yang sama jatuh dalam dosa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan berhenti menyertai? Berhenti atau tidak? Tidak. Kalau saudara jatuh dalam dosa, apakah Tuhan berhenti menyertai Bapak Ibu Saudara? Berhenti atau tidak? Kasih besar-besar, berhenti atau tidak? Semua di sini orang pernah berdosa? Tuhan pernah berhenti mengasihi? Bayangkan kalau maki-maki suami sambil pergi kerja masih pulang bawa uang 5 juta 1 bulan. Padahal minimal 3 kali dimaki-maki 1 bulan. Tapi tidak ada ibu-ibu di Biringkena yang begitu. Amin ibu-ibu. Kenapa dipelan-pelan? Jangan-jangan ada. Ini hari Natal ibu. Coba bayangkan seorang anak yang banyak kali tipu-tipu orang tua. Angkat tangan yang pernah tipu orang tua. Tidak mau saya pindah, tidak mau malu. Tapi apakah Tuhan berhenti mengasihi kamu? Papa dan mama masih sehat-sehat, bukan? Coba kalau Tuhan marah, dia bilang, hari ini mamamu kucabut nyawa supaya kau tahu itu namanya tipu-tipu tidak baik. Tipu-tipu itu baik atau tidak? Anak muda yang saya tanya, anak muda, baik atau tidak? Ada cerita seorang kepala desa itu kalau pimpin rapat selalu anak kecilnya itu selalu mengganggu. Papa, saya mau kencing. Pak desa bilang, ini ribet. Nanti bilang, nak, kalau kau mau kencing jangan bilang mau kencing, nah. Papi saya bilang apa? Mau menyanyi. Papanya pimpin rapat, tiba-tiba anaknya datang, papi, saya mau menyanyi. Bapaknya berhenti, hentikan rapat, kasih kencing anaknya di belakang. Satu kali papa mamanya pergi Jakarta, dia tinggal dengan omnya ini anak usia 3 tahun. Jam 1 malam ini anak mau kencing. Bilang, om, dia bilang, kenapa nak? Kenapa? Saya mau menyanyi. Ini bapak tidak boleh menyanyi mengganggu orang. Ini perumahan, terganggu nanti orang satu kompleks di sini kita dimarahi. Pokoknya om saya mau menyanyi. Wah ini mendesak. Saya mau menyanyi om, tidak boleh. Pokoknya om saya mau menyanyi karena tangan tamu. Akhirnya dia bisik omnya, nak, boleh menyanyi tapi pelan-pelan ya, taruh di telinganya om. Dia menyanyi, dia kencingi itu om. Saudara siapa yang salah? Om atau bapak? Makanya jangan tipu-tipu. Bapak-bapak juga jangan tipu anakmu, tunggu itu jadi masalah. Ibu-ibu jangan tipu suami, tunggu itu jadi masalah. Bapak-bapak jangan tipu istri, tunggu itu jadi masalah. Amin. Oh yang lain masih lancarkan tipu-tipu? Tidak amin. Oh saudara-saudara itu realitas. Ya. Nah pada saat itu saudara, Tuhan mencari manusia, di manakah engkau? Artinya apa? Allah tidak pernah berhenti menyertai aku dan menyertai kamu. Kendati pun sering kita lawan Tuhan, bukan? Ya, mudah-mudahan saja yang datang di gereja ini tidak ada lagi orang yang didendam, tapi sampai hari ini masih disertai Tuhan. Tapi kentara itu orang yang masih dendam sesamanya hari ini. Mate, aku mate.
Tapi di gereja ini kayaknya tidak ada, apalagi majelis tidak ada. Tapi saudara, syukur kalau kita mendendam orang dan sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Kenapa Dia menyertai kita, saudara? Karena kita ini adalah makhluk yang dicipta segambar dengan Allah. Karena kita dicipta segambar dengan Allah, begitu mulianya kita, maka Allah datang dalam kemuliaannya, dan datang dalam kemuliaannya dalam posisi yang sulit sekali dimengerti. Kenapa sulit dimengerti, pendeta? Saudara kenal namanya Rahab? Guru sekolah minggu, kenal namanya Rahab? Rahab itu seorang perempuan sundal. Tugasnya apa? Mengamankan pengintai-pengintai dari orang Israel untuk masuk tanah Kanaan. Itu orang tidak baik, saudara, dipakai Tuhan menyelamatkan umatnya. Lalu lebih menarik lagi, ketika orang Israel sudah masuk di tanah Kanaan, dia menikah dengan orang Israel, lahir itu manusia namanya Boas. Itu Boas kawin dengan seorang perempuan asing dari dataran Moab, namanya siapa? Rut. Lalu dari Rut itu lahir yang namanya Obed. Dari Obed lahir namanya Isai. Dari Isai lahir namanya Raja Daud. Dari situ lahir Salomo. Dari situ lahir Nathan. Ini keturunannya Salomo namanya Yusuf. Keturunannya Daud namanya Maria. Itu dua manusia kawin, lahir tuh Yesus. Orang tidak beres dipakai Tuhan untuk membereskan persoalanku dan persoalanmu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan hakimi anakmu kalau ada hari ini yang kepala batu. Adik-adikku yang masih muda, jika engkau jatuh dalam dosa hari, jangan hakimi dirimu dan engkau jadi bunuh diri. Allah sedang memproses dirimu menjadi pribadi yang hebat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan maki-maki anakmu kalau tidak pintar seperti adiknya atau kakaknya. Mungkin ada rahasia kasih Allah yang sedang berproses dalam dirinya untuk menjadi manusia yang berkualitas di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat di masa yang akan datang. Kenapa? Seringkali kita meragukan penyertaan Tuhan ketika konteks dan kondisi seperti itu kita alami dalam hidupku dan hidupmu. Tapi tahukah saudara, Tuhan ada di sana. Iya. Nah, ketika dia datang ke dalam dunia melalui Maria, seorang perempuan perawan, Tuhan bilang kau akan melahirkan. Dia bilang, oh tidak boleh, saya ini tidak punya suami. Tapi Tuhan bilang Roh Kudus yang akan bekerja dan itu anak lahir. Lahirnya di Bethlehem Efrata, yang mesti lahir di Nazaret, tetapi karena Gaius Octavianus Kaisar Agustus kasih keluar perintah, semua orang perantau pulang mendaftarkan diri. Kenapa? Karena itu Gaius tukang begini, cari pajak. Jadi kalau penduduk tidak pulang, minim pajak. Pulang, datanglah itu Yusuf dan Maria, lahir itu anak di sana. Nah ya, ketika dia lahir, saudara-saudara, inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Yang tadinya hanya bicara jadilah ini, jadilah itu, tapi menjadi manusia. Kenapa bisa menjadi manusia Bapak Ibu? Karena manusia yang tadi hilang di Taman Eden, Tuhan perbaiki kembali dengan caranya berbentuk manusia, supaya itu manusia dapat memeluk Dia, manusia dapat dirangkul, manusia dapat bersalaman dengan Dia, manusia dapat berdamai dengan Dia. Itulah sebabnya lahir ke dalam dunia seperti itu. Tetapi ketika dia lahir ke dalam dunia, pendeta, apa yang terjadi? Saya kasih lihat satu ayat yang sangat menarik di ayat 10 Injil Yohanes pasal 1. Lihat baik-baik. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia. Ini terjemahan baru edisi 2. Ya. Ini edisi 2, jangan sampai kayak. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Coba kita ganti Biringkanaya, mau? Kita ganti jemaat Biringkanaya ini dunia, mau? Hah? Coba kita ganti. Ia telah ada di dalam jemaat Biringkanaya, dan jemaat Biringkanaya dijadikan oleh Dia. Mau kalau dibilang tapi jemaat Biringkanaya tidak mengenal Dia? Mau? Terserah Bapak Ibu. Tapi kalau pas kena, Dia telah datang di rumahnya pendeta Lukas, tetapi keluarga pendeta Lukas tidak kenal Dia. Iya toh? Dia datang kepada mas gerejanya jemaat Biringkanaya yang baru saja dipilih, tetapi mas gerejanya Biringkanaya tidak kenal Dia. Mau? Tetapi Dia layani. Kan aneh toh? Saudara melayani orang yang tidak dikenal, enak perasaannya?
Sengah-sengah gitu. Di pura-pura ki, padahal hati tidak begitu. Ya. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak kenal. Dunia yang dimaksud di situ Bapak Ibu Saudara adalah bukan dunia di mana kita berbisnis, bukan dunia di mana kita mendirikan gedung gereja, bukan dunia di mana kita kawin, tetapi dunia yang dimaksud adalah kebejatan moral orang-orang Yahudi yang waktu itu menganggap dirinya paling suci, tetapi dia tidak kenal yang kudus datang dalam hidupnya. Kenapa dia tidak kenal? Karena dia tidak kudus, sementara yang datang ini kudus. Coba kalau dia kudus, pasti dia kenal. Perhatikan itu gembala-gembala Efrata. Karena ketika malaikat Allah memperkenalkan itu kepada dia, hari ini telah lahir juru selamat bagimu, mereka tidak tanggung-tanggung bergegas memberitakan kabar itu. Kenapa? Karena hatinya kudus dan dia kenal bayi yang kudus itu datang dalam hidupnya. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara warga jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan, kenal itu Yesus dan hadir dalam hidupmu, kau tidak akan pernah meragukan dia. Kenapa? Saya perlihatkan satu bagian Alkitab lagi. Coba lihat ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya dan saudara semua sudah jadi anak-anak Allah, bukan? Karena kita sudah terima dia. Itu berarti bahwa kita sudah mengerti caranya hadir menyertai kita. Tetapi dia bilang dalam teks ini, dia diam di antara kita. Anak Allah yang turun dari sorga diam di antara kita. Walaupun kita tidak menerimanya, tapi selalu diam di antara kita. Diam itu dalam bahasa Yunani sama persis artinya dengan kata tinggal. Maknanya itu sama dengan meno. Meno itu artinya terus menerus berada di dalam. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus yang telah menjelma menjadi manusia itu terus menerus berada di dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Kenapa? Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang kita lihat, kita rasakan, kita nikmati, dia selalu ada di dalam dan diam bersama-sama dengan kita. Itu berarti ia diam dalam sukacita kita. Ia tinggal dalam pergumulan kita. Ia tinggal dalam persoalan-persoalan kita. Ia tinggal dalam bisnis-bisnis kita. Ia tinggal dalam keluarga kita yang kadangkala tidak terbangun komunikasi yang baik. Ia tinggal dalam rasa egois kita. Tetapi mungkin karena perasaan-perasaan yang tidak benar itulah yang masih ada dalam hatiku dan hatimu, maka kita tidak mengenal cara kerjanya diam dalam hidup kita. Kenapa? Satu hal yang saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya, ia mampu menerima setiap orang yang dia jumpai dalam hidupnya, dan tidak ada orang jelek di matanya. Dan gelisah hatinya ketika bercerita buruk tentang keadaan orang lain. Dan secerewet apapun istrinya tetap istri terbaik. Dan sepelit apapun suaminya tetap suami yang baik. Tapi seringkali ada yang aneh, posting di status waktu baru kawin body kayak gitar Spanyol, sekarang sudah seperti kulkas 2 pintu. Duh. Ada bapak-bapak begitu, ibu-ibu ada. Itu orang begini. Tapi ada juga ibu-ibu taruh di posting di situ, laki-laki ajaib ketua LKMD. Apa itu? Lendu kada kena muane daru. Wih, ngeri. Ada bapak-bapak di sini. Lalu seorang anak posting di status, dia tulis begini, aku malas ke rumah, ada monster di rumah. Wih, siapa monster? Ternyata bapaknya yang dia empas. Lalu dia posting juga di status, lebih baik tinggal di rumah teman bercerita ketimbang ketemu radio koslet.
Kenapa itu? Kenapa saya bilang begitu Bapak Ibu Saudara? Itu orang-orang kalau belum berdamai dengan dirinya, hanya sisi negatif orang yang suka dicerita. Tidak mampu melihat sisi baik dari setiap perjalanan hidup yang kita alami. Ya, saya percaya anak-anakku hari ini bersukacita merayakan Natal karena sudah berdamai dengan dirinya. Mungkin ada di antara kamu yang hari ini sedang gelisah, Tuhan, kapankah bapakku dan mamaku akan berubah? Kapankah bapakku dan mamaku tidak hanya sekedar pencari nafkah, lalu kemudian kami kehilangan belas kasihan, kehilangan belayan cinta dan kasih sayang. Nanti ketika kami jatuh baru dia marah-marah kepada kami. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, memang anak-anak butuh materi, anak-anak butuh harta, tapi dia butuh belayan kasih sayang dariku dan darimu. Banyak orang tua belikan Pajero anaknya, belikan mobil mahal anaknya, tapi tidak ada belayan kasih sayang. Tidak mungkin Pajero berdiskusi dengan dia. Tidak mungkin iPhone harga 20 juta berbicara dengan dia untuk menghibur hidupnya. Selain papa dan mama yang bercerita sebagai bagian dari cara Tuhan menyertai anak-anak kita yang adalah generasi baru yang akan melanjutkan perjuangan kita ke depan. Hai anak-anakku, anak-anak muda dengar. Hei, tuh sana. Tahukah kamu bahwa papa mama ini ekspektasi terbesarnya adalah supaya anak-anaknya jadi orang pada waktunya, walaupun sekarang sudah orang tapi belum berhasil yang dimaksud. Itu papa mama itu betul-betul berharap supaya anak-anaknya itu lebih hebat daripada dia. Dan karena itu jika ada mobilnya papamu Pajero, rumahnya 2 tingkat atau berapa banyaknya rumahnya bapak, itu rumahnya bapak bukan rumahmu. Dan karena itu hebatkan dirimu dalam menyongsong masa depan. Tidak akan selamanya hari ini seindah hari esok. Kalau bapak dan ibu pejabat hari ini, kalau bapak dan ibu punya perusahaan bagus hari ini, belum tentu 10 tahun 20 tahun itu masih akan terjadi. Dan karena itu jangan lewatkan kesempatan yang indah, karena Tuhan akan menyertaimu memakai papa dan mama menjadi saluran berkat terindah dalam hidupmu. Taruh dalam pikiran harta termahal dari papa dan mama itulah ilmu pengetahuan. Dan ketika engkau jadi sarjana, tidak mungkin adikmu yang tidak sarjana bilang sama-sama ke sarjana, kan itu uangnya bapak. Ini menjadi penting saya bilang Bapak Ibu Saudara, karena di balik perayaan Natal ini adalah kita harus belajar mengenal diri kita. Dan ketika kita mengenal diri kita, kita kenal Tuhan yang diam di antara kita. Hai bapak-bapak. Bapak-bapak. Oh, kukira tidak ada sini, ada ya. Oh, kalau bapak-bapak sudah berdamai dengan dirinya, betul-betul setiap kali melihat suaminya pulang istri, setiap kali melihat istrinya ketika pulang kerja sama dengan melihat Tuhan Yesus. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Langsung dia peluk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Langsung nukon mama anak. Oh, setan apa merti ganggu kamu tiba-tiba ke susi teh. Langsung dia bilang khotbah bu, khotbah. Tapi kan ada tong itu bapak-bapak aneh, kalau pergi di warung kopi, siapa pergi warung kopi sini? Itu warung kopi selesai minum itu kopi dia nikmati. Sudah itu dia bilang, terima kasih mbak ya, kopinya enak sekali, besok saya datang lagi ya. Angkat tangan bapak-bapak yang bilang sama istrinya ketika disediakan makanan di meja, terima kasih mami, santapannya enak sekali. Ada? Tidak ada? Wih, ada atau tidak ada? Pulang nanti bilang terima kasih mami, langsung bapaknya bilang, mamanya bilang, oh, tidak dua kemungkinan. No kota siara ki mususi mo teh. Atau yang kedua, bayi hari terakhir mo lako kalemu teh. Manemu ko terima kasih. Ini menjadi penting saya bilang Bapak Ibu Saudara, ini sederhana pesannya, tetapi terkadang kita enak-enak sama orang di luar sana, tapi suami sendiri, istri sendiri kita tidak enak-enak sama dia, bukan? Betul? Oh betul. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, karena Tuhan menginginkan kita berdamai dengan diri kita dan kita menerima istri kita apa adanya, suami kita apa adanya. Memang ada suami yang ganteng dan kaya dan baik sekali, tapi itu suaminya orang, ibu, biarkan saja dia urus. Memang ada istri yang cantik sekali, rendah hati, sabar, penyayang, tapi itu istrinya orang, bapak. Biarkanlah dia, belajarlah dari dia, jangan sampai kita jatuh. Oh adik-adikku, saudara-saudaraku yang membaptiskan anaknya hari ini, ingat pesan,
Anak ini tidak minta lahir Bapak Ibu ya. Dengar baik-baik, anak ini tidak minta lahir. Tidak minta lahir. Tapi Bapak Ibu yang berdoa sama Tuhan, Tuhan kami mau anak. Sekarang dia telah lahir, berada di pangkuanmu. Itu makhluk yang dicipta segambar dengan Allah. Hari ini saudaraku baru prediksi mau jadi apa ini anak nanti. Tidak ada yang bisa prediksi. Tapi ini anak sedang ditahu Tuhan. Ini anak aku lahirkan ke dunia. Kutitip lerang seorang suami dan istri yang harus bertanggung jawab membesarkan anak ini. Besarkan dia dengan cinta dan kasih sayang. Penonton pertama, pemain pertama yang akan dia tonton nanti adalah papa dan mama. Di saat usia 2 tahun dia akan melihat manusia bermain dalam keluarga. Ketika dia salah menonton, mungkin dia menjadi pemain yang tidak baik. Tapi ketika dia menonton manusia yang baik, maka dia akan menjadi anak yang baik. Jadilah kamu pemain yang baik dalam keluarga. Sehingga pada saat yang sama anakmu bilang, ketika aku melihat bapak sama dengan melihat Yesus. Ketika aku melihat mama sama dengan melihat Yesus. Oh saudaraku, tidak mudah itu. Tidak mudah itu Bapak Ibu Saudara. Butuh pengorbanan. Terkadang waktu kita masih pacaran itu perempuan cantik sekali dan baik sekali. Tapi di saat kita masuk dalam keluarga, ekspektasi kita hari-hari ke hari semakin pudar. Tapi haruskah ditukar dengan istrinya orang, dengan suaminya orang, saudara? Selain kita sayangi dia dan berkorban, ada saat-saat seorang suami harus mengatakan, tenanglah hatiku. Barangkali sudah inilah yang harus saya jalani. Selain saya harus mengalah terhadap dia. Belajar sama orang tua kita yang bertahun-tahun membangun rumah tangga, mungkin sering kali berbeda paham, tapi dia bertahan menjalani itu melalui badai kehidupan dan pada akhirnya berdiri kuat sampai hanya bisa dipisahkan oleh maut. Seringkali ibu bilang di rumah, Pak, sebenarnya saya tidak suka yang begini, tapi apa boleh buat kalau Bapak sudah begitu. Saya harus berusaha mengimbangi keadaan seperti ini. Kenapa? Inilah yang kadang-kala susah mengerti penyertaan Tuhan. Ketika kita tidak selalu belajar memahami satu dengan yang lain. Sehingga terkadang kita mengandalkan kehebatan-kehebatan kita, dan di saat terjadi kegagalan maka kita mengatakan Tuhan tidak menyertai kami. Sebenarnya Tuhan tinggal di antara kita dan diam di antara kita. Tapi mata imanku dan mata imanmu tidak mampu melihat itu, karena kita mengandalkan kemanusiaan kita. Tidak ada yang abadi di dunia ini, saudara. Di saat kita mati, pajero kita hanya mengantar sampai di pintu kubur. Saudara kita hanya mengantar sampai di pintu kubur. Istri kita hanya mengantar sampai di pintu kubur. Anak-anak kita hanya mengantar sampai di pintu kubur. Tidak ada yang akan masuk sama dengan kita di liang lahat. Yang akan mengiringiku dan mengiringimu adalah perbuatanmu di dunia, yang kemudian kita dimintai pertanggungjawaban di hari kedatangan Kristus kembali. Dan karena itu, di akhir renungan ini, karena biasanya saya sudah dilanjutkan khotbah kalau orang sudah batuk 3 kali, masih rata-rata 1 kali. Ada satu cerita buat Bapak Ibu Saudara menutup khotbah ini. Mungkin sudah pernah dengar di YouTube kalau saya khotbah. Ada seorang ibu. Ibu itu namanya Ibu Naomi. Ada Ibu Naomi di sini? Oh, ada. Oh, kalau ada bukan kita yang kumaksud ibu ya, bukan. Karena ibu itu adalah janda. Dia pensiunan pegawai rendahan. Maklumlah pensiunan pegawai yang rendahan kasihan sedikit gaji pensiunnya. Tapi dia juga mau merayakan Natal. Dan dalam perayaan Natal itu dia bangun sebuah kerinduan akan mengundang teman-temannya lansia dan janda untuk syukuran. Dia buka tabungannya, saudara. Ternyata ada uang 4 juta. Dari sisa-sisa belanja selama 1 tahun. Dia hitung-hitunglah anggaran untuk perayaan Natal. Tomat sekian, bawang sekian, duku manuk sekian, patong kide sekian. Tidak cukup. Ternyata masih kurang 700.000. Dia pikir-pikir, kalau saya pikir ke tetangga minta, malu. Ambil kredit salah-salah. Lalu dia pikirkan, ini hari ulang tahunnya Tuhan Yesus, masa dia tidak dengar kalau saya minta sama dia? Biasanya kan kalau orang ulang tahun kita bisa minta, biasa kalau ada uang dompetnya dia kasih. Oh, tapi dia sadar
Oh, banyak sekali orang berdoa di bulan Desember. Saya tidak mau berdoa. Jangan-jangan nanti Tuhan lupa. Karena banyak sekali pendoa di bulan Desember. Saya akan pakai cara yang mungkin tidak ada jemaat bikin. Kirim surat. Dia tulislah surat kepada yang terhormat Tuhan di sorga. Saya mau merayakan Natal dan saya sudah hitung-hitung tabungan saya Tuhan, tapi masih kurang 700.000. Mohon kirimkan uang 700.000 supaya saya bersuka cita merayakan Natal. Kepada Tuhan di sorga, tujuan surat, pengirim Ibu Naomi. Selesai. Tahu Bapak Ibu Saudara, sampai di kantor pos itu surat. Itu karyawan kantor pos semua panik. Ini surat apa ini? Kantor pos jadi Tuhan. Ini mau dialamatkan kemana? Itu orang sibuk berdiskusi. Kenapa? 1 bulan yang lalu ada viral bahwa ada orang yang kemudian mendapat surat kaleng di kantor pos. Dia coba buka, dia curi itu uang. Maka menjadi viral kantor pos itu karyawannya mencuri. Orang tidak mau buka. Tapi datang kepala kantor pos bilang, tidak, saya yang bertanggung jawab, buka itu surat. Dibuka. Dibacalah itu surat. Semua orang di tempat itu meleleh air matanya. Kenapa meleleh air matanya? Karena mengingat papa mamanya di kampung mau merayakan Natal dan belum kirim uang ke sana. Semua sudah kirim uang? Sudah? Sudah kirim uang ke orang tua di kampung? Nah, sudah. Meleleh air matanya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia bayangkan orang tuanya belum dapat kiriman untuk Natal. Sudah itu kepala kantor pos bilang begini, kita jalankan saja les walaupun tanggal tua seberapa saja. Terkumpullah uang 650.000. Masih kurang berapa Bapak Ibu? 50. Tapi oke lah, kata pegawai kantor pos, tulis saja kepada yang terhormat Ibu Naomi di rumah, inilah kiriman kami dari Tuhan, semoga cukup buat Ibu Naomi. Ditaruh di luar, pengirim dari Tuhan. Tujuannya Ibu Naomi. Bayangkan pegawai kantor pos mengambil alih pekerjaan Tuhan dari Tuhan. Itu Ibu Naomi waktu dapat itu surat senang sekali. Dia buka, wih, kiriman dari Tuhan sudah datang. Dia hitung-hitung masih kurang 50.000. Dia tulis, Tuhan terima kasih suratmu sudah datang bersama kirimanmu, tapi masih kurang 50.000 dan saya percaya ini bukan karena Tuhan miskin, tapi saya curiga pegawai kantor pos ambil itu uang 50.000. Karena 1 bulan yang lalu kantor pos viral gara-gara ada karyawan curi uang 50.000. Sudah. Itu karyawan di kantor pos marah semua. Tadinya menangis, sekarang marah. Pesan yang saya mau sampaikan saudara ada 2. Apakah saudara mau menjadi aliran kasih karunia kepada banyak orang sebagai pegawai kantor pos? Karena banyak orang-orang yang mirip Ibu Naomi bergumul dalam hidupmu. Banyak orang-orang yang menantikan uluran tangan, cinta kasih, kedamaian dan perhatian dalam hidupku dan hidupmu. Cara menyertai Tuhan bukan Tuhan yang datang berdiri membawa sesuatu, tetapi manusia yang dipakai Tuhan menjadi alatnya. Atau hal yang kedua, tidakkah engkau menjadi saluran permasalahan, saluran kebencian, saluran permusuhan, saluran kasus dalam hidup ini? Periksa baik-baik hidup kita. Roh Kudus menolong kita. Teduhkan hati sejenak. Beningkan jiwa dan katakan terima kasih Bapa lawatan firman-Mu hari ini. Menguatkan dan meneguhkan imanku untuk semakin melihat bagaimana Tuhan menyertai hidupku, dan kesempurnaan penyertaan itu ada dalam Yesus yang telah hadir menjadi juru selamat atas hidupku. Maka pada saat yang sama mari saudara-saudara mengatakan, aku harus belajar menjadi aliran kasih karunia bagi banyak orang. Karena tidak hanya aku menunggu disertai oleh Tuhan, tetapi aku pun menjadi bagian dari alat Tuhan, menyatakan kerinduan untuk menolong dan melayani sesama manusia. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebagaimana yang telah diwartakan kepada jemaat Tuhan bahwa
Jika tidak ada halangan, pada tanggal 25 Desember hari ini ada beberapa saudara kita, orang tua kita akan menyerahkan anaknya dibaptiskan, dan nama-nama itu sudah disampaikan kepada jemaat yang akan dibaptis, dan syukur kepada Tuhan tidak ada halangan, dan karena itu kita akan membaptiskan anak-anak dari saudara kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan hanyalah dari Dia. Baptisan kudus menyatakan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan makna baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman demikian, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan pewaris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibunya berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, saya akan bacakan dan disilakan berdiri. Anak terkasih Novella Inggita Tri Cahaya, anak dari Petrus Lolo dan Selvi Tangdirabah. Anindi Graciela Layuk, anak dari Wanto Layuk dan Nevi Filantia. Clarissa Soe, anak dari John bin Daud, anak dari John bin Daud dan Femi Dwi Lagatra. Jevania Clarissa Berwalo, anak dari Jelita Pasongka. Kelima, Melvina Pratama Tandirerung Loli, anak dari Dr. Jeremia Triwahyu dan Dr. Miranda Tandirerung. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah engkau yakin? Tidak kudengar. Apakah engkau yakin? Terima kasih. Kedua,
Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Kreator Raja? Apakah engkau mengaku? Terima kasih. Ketika berjanji engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka, apakah engkau berjanji? Terima kasih atas janji dan pengakuan saudara. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk melakukan apa yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan. Anak terkasih Novela Inggita Tricahaya, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak terkasih Andini Graciela Layuk, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak terkasih Clarissa Soy, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Javana Clarissa Borwallo, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak terkasih Melvin Pratama Tandirerung Loli, aku
membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri, yang dibaptis anaknya duduk saja. Kita nyanyikan Mazmur 134 ayat 3, kiranya halik dunia. Doa pembaptisan dan doa syafaat kita satukan bersama-sama. Ada 3 saudara kita yang ada dalam warta jemaat yang bertepatan hari ini berulang tahun. Kita doakan Natal Asman Parantean, Randi dan Natalia Paimbonan. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, dimuliakanlah namamu untuk tersedianya ruang dan waktu sejenak bagi kami. Di dalamnya kami menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah, memuji-muji namamu, mendengarkan firman-Mu dan menyatakan persembahan syukur kami sebagai jawaban iman kami atas hari kelahiran-Mu ke dalam dunia, mencari kami yang terhilang, membalut kami yang terluka, dan membawa Engkau ke dalam kemuliaan-Mu sebagai makhluk yang dicipta segambar dan serupa dengan Dikau. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap pujian yang telah kami persembahkan bagi-Mu, dan menerima persembahan yang kami berikan sebagai jawaban iman kami untuk kesetiaan-Mu yang tak pernah berubah kami nikmati dalam perjalanan hidup, rencana dan kerja. Dan Roh Kuduslah yang kami yakini menolong kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu
untuk sungguh meyakini bahwa Engkau Allah yang Immanuel hadir menyertai kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini, selalu tinggal dan diam bersama-sama dengan kami. Walau kenyataan memang sering terjadi kami tidak mampu melihat kuasa dan kasih-Mu, entah karena kami terlalu sukses atau terlalu bahagia, entahkah karena kami terlalu menderita menjalani kehidupan ini. Tapi biarlah melalui firman ini kami semakin dikokohkan bahwa dalam segala suka dan duka kami, kasih dan penyertaan-Mu tak pernah berubah hadir siang malam dalam hidup kami. Demikian kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang telah menyerahkan anaknya dibaptiskan dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong mereka untuk membuktikan komitmen, janji dan pengakuannya di hadapan hadirat-Mu, melalui ketulusan dan ketaatannya mendidik anak yang Engkau karuniakan, sehingga anak-anak ini selalu bertumbuh secara fisik dan rohani dan kelak menjadi anak dewasa di dalam Tuhan, berdiri kuat dan teguh melanjutkan generasi yang baik di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Diberkatilah orang tua mereka untuk selalu sabar dan setia mencarikan biaya hidup, menata dan membangun keluarga, saling berkasih-kasihan sebagai suami istri dan teladan dalam keluarganya. Diberkatilah jemaat-Mu yang berulang tahun, sebagian namanya kami telah sebut di bulan Desember ini, tepat tanggal 25, dan mungkin saja ada yang hamba belum sempat sebut. Biarlah di balik umur panjang ini kami semakin disadarkan bahwa karya Allah luar biasa bagi hidup kami, tak pernah berubah dan tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan karena itu tidak ada alasan bagi kami melupakan Engkau ya Tuhan, pencipta dan pemilik hidup ini. Diberkatilah orang-orang tua kami dalam masa-masa tua mereka, beri kekuatan, kesehatan dan semangat hidup meniti hari-hari senja. Berkati anak-anak yang selalu mendampingi siang malam di tengah keberadaannya. Diberkatilah anak-anak kami dalam perjuangan studi pada setiap jenjang pendidikan. Dikaruniakan hikmat, pengetahuan dan keterampilan mengembangkan diri dan kelak menjadi pribadi yang sukses. Dibukakanlah kemungkinan mendapat tempat kerja ya Tuhan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan kelak berkarya bagi Tuhan di sana. Demikian kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin bergumul karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Kuatkan dan hiburkan untuk terus meyakini bahwa memang hidup ini tidaklah abadi. Demikian untuk sejumlah kegiatan pelayanan yang akan dikerjakan jemaat-Mu di akhir tahun ini, secara khusus untuk pertanggungjawaban masjid gereja yang sesaat lagi akan berlalu dan akan terpanggil lagi masjid gereja yang baru meniti pelayanan satu periode ke depan. Diberkatilah kekasih-kekasih kami yang telah mengabdi selama 3 tahun, dan diberkatilah saudara-saudara kami yang akan melanjutkan pelayanan 3 tahun lagi ke depan dalam masa kemajelisan. Biarlah panggilan yang dipercayakan kepadanya disyukuri sebagai anugerah dari Tuhan dan dipertanggungjawabkan dengan ketaatan melakukan kehendak-Mu. Diberkatilah kedua kekasih kami pendeta jemaat di sini, diberi kekuatan, kesehatan dan hikmat-Mu untuk menata dan membangun pelayanan di jemaat ini bergandengan tangan Masjid Gereja dan seluruh pengurus OIG. Diberkatilah anak-anaknya seisi rumahnya, diberkatilah rencana-rencana dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini, Tuhan kiranya terus memberkati. Biar negeri ini selalu aman dan damai, seluruh kegiatan pembangunan boleh digalakkan dengan baik, secara khusus dalam pesta demokrasi yang sementara berproses. Diberkatilah KPU dan Bawaslu yang diberi tugas memfasilitasi seluruh rangkaian pemilu, sehingga pada akhirnya pemilu berlangsung dengan aman dan damai, dan terpilihlah orang-orang yang akan memimpin negeri ini dan sebagai wakil rakyat. Dikuatkan dan dihiburkanlah saudara-saudara kami yang alami musibah di Morowali karena bencana. Biarlah Tuhan memberi kekuatan dan semangat serta penghiburan bagi orang-orang yang kehilangan keluarga mereka dan yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan berkatilah segala upaya pengobatan menjadi saluran kesembuhan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan beri kearifan kepada pimpinan perusahaan untuk menciptakan safety kerja di sana, sehingga perusahaan itu boleh berjalan dengan baik dari waktu ke waktu, dan di sanalah sebagian keluarga kami mencari berkat-Mu. Demikian kami berdoa untuk kami anak-anak, ajarlah kami selalu patuh dan hormat pada nasihat papa dan mama kami, karena itulah orang yang sangat berharga Tuhan titip dalam hidup kami. Jadikanlah kami bapa dan ibu rumah tangga yang selalu sabar dan setia mengarahkan anak cucu karunia-Mu bagi kami, mengantarnya pada jalan yang benar sambil mencarikan biaya hidup dan biaya studi mereka masing-masing. Demikian kami terus berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi kami di tengah kehidupan keluarga, kehidupan pribadi. Tuhan dengarkanlah sejenak, anak-anak-Mu akan datang menyampaikannya di hadapan-Mu.
Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau kenal keberadaan hidup mereka, latar belakang kehidupan keluarganya, kehidupan pribadinya, kehidupannya di dunia kerja, rencana-rencananya ke depan. Yakinkan kami selalu bahwa Tuhan selalu tinggal dan diam di dalam hidup kami, dan kasih-Nya tidak pernah berubah, kemuliaan-Nya pun tidak pernah luntur kami lihat dan rasakan. Dan karena itu kuatkan kami Bapa untuk mengerti cara kerja-Mu melawat dan menuntun hidup kami. Biarlah hari ini kami pulang dengan damai sejahtera ke tempat kami masing-masing, mempersiapkan diri menikmati dan merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga kami. Terkhusus sebagian dari anak-anakku menikmati masa liburan di akhir tahun ini. Ada yang akan pulang ke kampung dan sebagian sudah pulang di kampung. Berkati mereka semua di sana, berkati dalam perjalanan. Yang tinggal di Makassar, berkati kami semua merajut hari hidup. Bukakan kesempatan bagi kami masuki tahun baru, tahun karunia-Mu yang adalah misteri bagi kami, tapi kami yakin berjalan bersama Tuhan. Tahun itu kami akan lalui dengan penuh sukacita. Semua anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan berkati. Biarlah pelayanan-pelayanan kami membangun iman anak-anak-Mu seberapa yang menikmati pelayanan hari ini. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan warta tambahan untuk kelompok 2. Ibadah insidentil di keluarga Bapak Theo Arinsupa akan diadakan pada hari Sabtu 30 Desember 2023 pada pukul 11.00 jam 11 siang dengan alamat Perumahan Sumarekon Bluebird nomor 36. Jadi catatan buat kelompok 2 mohon diperhatikan. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati sukacita Natal dalam ibadah bersama pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk meyakini bahwa Natal Kristus adalah tindakan cinta dari Allah untuk dunia yang menolaknya. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati kita. Jemaat kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Duka berakhir, Kristus telah lahir. Mari bernyanyi dengan penuh. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang
bernyanyi dengan merdu. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Sambut semua pujian surga, mari bernyanyi dengan merdu. Saudara-saudara, pergilah dan nikmatilah kehadiran Allah melalui makna Natal Kristus. Sebab dialah Immanuel yang akan selalu ada bersama-sama kita untuk memelihara hidup kita. Arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkatnya hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan selamat kepada kelima anak kekasih yang telah mendapat baptisan kudus pada hari ini. Teruslah bertumbuh dalam dekapan dan belayan kasih sayang Tuhan. Juga atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2023 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2024. Mari sidang jemaat, kita kembali menjalani kehidupan kita di sisa tahun 2023 ini untuk melangkah di tahun 2024. Semoga kehadiran Allah melalui makna Natal yang kita rayakan bersama pada saat ini akan senantiasa membawa damai di hati kita pun damai di bumi. Dialah Immanuel yang akan selalu ada bersama-sama dengan kita untuk memelihara kehidupan kita. Amin. Kita melakukan hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, menutup liturgi kita pada siang hari ini. Sambil kita bersalam-salaman dengan ibu bapak saudara-saudara kita yang ada di depan, samping kiri kanan, depan belakang kita. Di bukit dan di mana jua, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Disampaikan kepada sidang jemaat bahwa setelah kita keluar dari ruangan ini ada minuman di depan dari kopi kapal api, jadi gratis ya. Kita akan minum bersama merayakan hari raya Natal pada saat nyanyian dalam surga dan kita mendengar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang indah dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad,